Halo guys, balik lagi sama gue Yoshio Wisawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshio. Oke guys, welcome back to my channel dan ya, gue capek banget kalau misalkan gue harus ngambil satu-satu dari bawah. Jadi mendingan gue langsung taruh sini semua dah. Ya, jadi guys, hello, welcome back. Hari ini gue lagi pengen bikin semacam apa ya, bisa dong borong barang kali ya, yang waktu itu gue sempet namainnya. Borong barang itu adalah series yang dimana gue tuh belanja, sebenarnya sesimpel itu aja. Jadi gue tiap bulan kan pasti ada aja lah impulsive buyingnya, tapi ada juga yang dimana tuh gue dihargai oleh seseorang ya, atau suatu pihak, makanya mereka memberikan gue sesuatu as a token of appreciation gitu, atau as a thank you gift lah gitu ya, anggapannya sih on endorsement kali ya. Endorsement atau dikasih gratis lah gitu ya. Jadi hal-hal itu sering banget gue dapetin selama gue berkarir sebagai content creator selama 4-5 tahun gitu. Gue dikasih secara cuma-cuma aja gitu, kayak misalkan nih gue bilang kayak anjir nih punya lo keren banget, ya udah ambil aja deh gitu. Sering banget kayak gitu. Nah itu mungkin salah satu perks kali ya, perks atau ya bonus kali ya. Gue nggak mau bilang kelebihan sih, lebih ke bonus aja. Kalau di saat lo memang ya kata orang sih gue ada sedikit pengaruh ke penjualan mereka, gue dikasih sesuatu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, yang di depan ini semua tuh sebenarnya bukan semua barang yang gue beli ya, tetapi ini sih highlight aja sih dari apa yang gue suka, dan menurut gue ini adalah my best purchase in the last 2 months kayaknya sih, dua bulan terakhir lah. Jadi ini ada semua di sini semua lah gitu. Dan gue juga senang banget dapetinnya gitu. Gue bahkan bingung mulai dari mana ya. Kayaknya kita mulai yang dari paling gampang dulu deh. Nah ini yang pertama ada boneka Charizard. Ini adalah boneka Charizard nih. Kalau misalnya kalian nggak tahu Charizard itu apa, itu adalah Pokemon ya. Kalau kalian nggak tahu Pokemon, welcome to Earth. Ya pasti ya minimal satu dari kalian tuh pasti tahu Pokemon lah. Ini gue kebetulan dikasih sama seseorang yang sangat-sangat spesial. Gue benar-benar appreciate banget, dan gue benar-benar bakal megang ini terus sih sampai selama-lamanya gini gitu sih gitu. Oke, lanjut lagi. Kita ada topi ini. Gue ada 2 topi nih. Pertama ini ada topi Nike ya. Ini gue kebetulan beli dari salah satu temen gue ya. Dia kayak lagi ada pre-love gitu, dan dia ada topi ini dengan harga 50.000 doang. Gue pikir kayak anjir lah. Dan ini authentic Nike juga ya kan, jadi 50.000 untuk dapetin topi Nike. Sementara gue ngeliat topi Nike itu bisa 400-500an. Jadi gue dapet kayak apa, diskon 90% kayaknya sih gitu. Ini kayak gue pakai boleh juga lah gitu ya. Topi, terus satu lagi ada topi yang benar-benar memorable dan juga meaningful banget buat gue. Ini adalah topi kolaborasi Diamond Supply bersama Family Guy. Dulu sebenarnya gue pernah punya pas gue beli kolaborasi Family Guy sama Diamond Supply di LA 3 tahun yang lalu, tahun 2019. Tapi akhirnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun, bener 3 tahun. Ya bener, anjir gue kayak gak bisa ngitung aja, tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Ya ini gue beli lagi nih topi Diamond Supply. Ini gue dapat dari seseorang juga yang kebetulan dia ada kayak stok terakhirnya gitu. Dan ini bahkan masih ada harganya nih, $34 ya, kalian bisa di situ kan gitu ya. Ini gue beli cuman 300 ribuan, in which menurut gue sih worth it, karena I love Family Guy ya, the best animated TV show of all time. Ya, gue suka banget. Terus lanjut lagi, ini sedikit telat sebenarnya sih. Gue beli kolaborasi Under Armour bersama The Rock, ini celananya. Gue juga beli bajunya, dan gue juga beli hoodie-nya. Ini belum gue buka sampai sekarang karena kayak belum mau aja gitu. Jadi makanya gue simpan aja dulu. Nanti pasti ada saatnya gue bakal buka. Sooner or later. Ini gue beli total, pokoknya gue dapet harga lebih murah dibandingkan kalau kalian beli di Under Armour di Indonesia. Jauh. Karena pertama harganya memang ya dari sana memang udah lebih murah. Terlebihnya lagi gue juga dapat GST refund ya, 7%. Jadi gue dapat diskon 7% lagi. Bukan diskon sih sebenarnya, pokoknya kalian tax refund gitulah, karena kalian kan tidak tinggal di Singapura gitu ya. Jadi dapat tax refundnya itu ya. Jadi ya 3 barang ini
Selanjutnya lagi, tas. Nah, ini tas mungkin kalian jarang banget tahu. Tas ini mungkin kalau misalkan di Indonesia tuh antara mereka tuh taunya kayak waist bag Supreme, waist bag Body Pack, Eiger, Caliber, apalagi ya? Ya tas-tas brand-brand lokal gitu, misalkan kayak Neon, misalkan let's say. Tapi private label ini kebetulan adalah brand dari New York ya. Ini menurut gua adalah waist bag brand luar terbaik menurut gua ya, menurut gua. Terlebihnya lagi kalau di New York udah pastilah. Ini bener-bener one of the best waist bag. Bener-bener gue suka banget dari segi desain, dari segi utility, dari segi branding mereka pun itu gue bener-bener suka banget, dan kantongnya banyak banget men. Ini ada kantong, ini ada kantong, di bagian depan ada kantong, ini ada kantong lagi, di bagian sini ada kantong lagi, di bagian dalam sini, di atas sini juga ada kantong lagi, di atasnya juga masih ada kantong lagi, dan juga ada tentengan seperti ini gitu. Ya, private label NYC ini harganya pas gue beli kemarin di Tokopedia ini 1 juta ya. Kayaknya sih kalian bakal dapetin di harga yang mirip-mirip segitulah. Jadi ya, waist bag. Oke, lanjut lagi. What else? Kita ada, ini udah gue review juga ya. Ini adalah sendal Maison de Bjorn kolaborasi bersama Brian. Again, this is a recent pickup juga untuk dari diri gue ya. Ini gue beli waktu itu harga retail di 400 sekian lah. Gue lupa di tempatnya di berapa, tapi sayangnya nggak muat di gue. But ini menurut gue sih adalah salah satu clog kan. Orang-orang bilang kan clog kan, atau slip, atau sendal yang memang cozy untuk dipakai, yang tentunya datang dari brand lokal dan memiliki kualitas yang menurut gue oke banget, dan desainnya benar-benar menarik banget sih gitu ya. So Maison de Bjorn kolaborasi bersama Brian. Lanjut lagi, ini gue dapat dari Seiji. Ini gue buka dulu deh. Ini gue kebetulan dikasih ya sama owner Seiji-nya langsung. Jadi ini adalah sendal guys. Jadi ini adalah sendal Seiji gitu, dan ini kalian bisa lihat sendiri kan brandingnya di sini. Memang kalau sekarang itu tahun 2022 itu walaupun udah kita mau menuju ke akhir tahun gitu ya, di pertengahan tahun atau di awal-awal tahun sebenarnya sih market untuk streetwear itu sekarang lagi shifting ke arah yang namanya clogs. Kayak Crocs tuh udah balik lagi kan, udah berjaya lagi nih sekarang nih. Terlebihnya lagi juga Nike, terus juga Jordan, Adidas itu juga lagi sering banget bikin sendal-sendal. Terlebih lagi kalau misalnya kalian tahu tuh Nike merilis satu sepatu namanya Nike Offline, itu enak banget, itu sandal tergokil yang pernah gue coba, lebih jauh enak dibandingkan Birkenstock dan lain-lain sih gitu. So ya, ini harganya murah banget jujur aja. Walaupun gue dikasih, tapi gue tahu harga mereka jualnya berapa. Mereka jual di 100.000. Gila men, 100.000 kalian bisa dapetin sendal yang maksudnya tuh secara bentuknya itu juga menurut gue menarik sih. It's very apa ya, bisa dibilang sih uncommon mungkin ya desainnya. Maksudnya kayak nggak terlalu kayak ngikutin sendal lain gitu ya. Gitu sih. Ya, jadi 100.000 untuk sendal Seiji sih menurut gue sih worth it banget. Oke, moving on. Sekarang kita ke baju kali ya. Nah, ini baju gue udah banyak banget sebenarnya sih. Oh sorry, belum ke baju dulu. Ini ada celana nih. Ini celana gue beli dari Lucky Cat. Ini adalah celana essentials. Ya, ini jadi kayak semacam track pants gitu. Dan ini gue dapat harga murah banget di 700.000 rupiah. Don't forget guys, untuk consign langsung aja ke luckycat.supply. Dan kalau misalnya kalian lagi nyari barang-barang yang berada di harga di bawah 1 juta rupiah, bisa langsung ya cek di @luckycat.store ya. Ini again gue beli karena gue belum pernah punya brand essentials gitu ya, dan gue mikir kayaknya kalau track pants seperti ini sih cocok banget buat gue pakai sih. Terlebihnya lagi sih gue memang suka yang model-model kayak jogger gitu karena mereka enak banget dipakai gitu, dibandingkan kalau pakai jeans kan kasar gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau santai-santai, cocok sih pakai itu. Oke. So, kita ke baju ya. Nah, ini baju ini mostly sih gue sebenarnya beli bekas. Kenapa? Karena gue lagi ada habit di mana tuh gue ya mungkin orang-orang kalau di luar sana atau kalian bakal bilang ini thrifting kali ya. Tapi
apa ya, gue mikir sih kalau thrifting itu yang memangnya yang gue tahu ya, ya mereka tuh bener-bener terjun langsung ke lapangannya gitu, kayak antara ke distributornya atau misalkan langsung ke suppliernya, atau ya belanja di pasar aja sih dan nawar-nawar gitu ya. Ini gue rata-rata belinya di Tokopedia gitu kan, jadi mungkin ini bisa dibilang online thrifting kali ya, ya bisa dibilang kayak gitu sih, online thrifting, karena gue juga nawar-nawar untuk dapetin beberapa barang ini. Dan kondisi juga masih oke banget, dan sebenarnya kondisi itu untuk di thrifting itu justru gue sih berharapnya sih udah bener-bener di-use banget ya, karena biar kayak kelihatan kayak fadingnya, crackingnya, rusaknya tuh kayak udah di-use banget, biar kelihatannya tuh kayak ini udah kaos dari tahun zaman bahala gitu sih. Ya, jadi pertama ini gue ada baju nih, baju Marvel gitu. Ini kayak Marvel Comics yang zaman-zaman dahulu nih, ada Captain America, Iron Man, Spider-Man, Hulk, dan kawan-kawannya. Ini gue beli cuma 100.000 ya di Tokopedia. Gue lupa nama tokonya apa, tapi yang jelas ya kalian pasti sebenarnya bisa dapat banyak sih di e-commerce gitu. 100.000 nih. Gitu. Terus selanjutnya ini gue juga, ini nggak bekas sih gue belinya. Ini gue beli di Singapura nih. Kaos Harley Davidson original langsung dari dealernya. Makanya di belakangnya ada tulisan Harley Davidson of Singapore. Gila, ya kan? Ini gue beli, mereka itu kebetulan pas gue lagi ke sana ke dealernya itu mereka lagi ada shifting of power gitu. Jadi kayak lagi change ownership gitu, dan juga mereka pindah toko gitu. Itu gue beli harga $30, diskon dari $50 men. Jadi diskon 200.000 lah. Nice. Boleh. Lanjut lagi. Nah, ini mungkin kalau kalian demen anime ya, Chainsaw Man. Ini kebetulan adalah produk terbaru dari Lucky Cat Collective ya. Jadi kebetulan Lucky Cat Supply itu ada kayak divisi clothing brandnya itu namanya Lucky Cat Collective. Mereka bikin kayak artwork gini yang tulisannya Lucky dan ada tulisan Chainsaw Man-nya. Cuma Rp245.000 dan bahannya sih gokil sih. Dan juga printingannya itu bener-bener enak banget menurut gue sih ya. Kayak plastisol dengan finishan curing, makanya dia rada kasar gitu. Jadi enak banget sih. Gitu ya. Selanjutnya lagi, gue beli kaos Nasar. Nah, ini kocak banget sih. Kalian sebenarnya sih bisa dapetin ini dimanapun kalian mau sebenarnya sih, dan bahkan kalian bisa nge-screen print sendiri. Kalian ini kan lebih ke bootleg tees gitu ya. Ini buatan Megapunk. Kalian udah pasti tahu lah Megapunk itu siapa ya. Salah satu orang yang dari dulu udah lama banget bikin baju-baju bootleg gitu-gitu ya. So, kaos-kaos Nasar ya. And selanjutnya ada lagi, ini juga dari Megapunk nih. Ini gue beli karena keren aja sih dan warnanya nyentrek aja gitu. Gitu sih, ya kan. Untuk kaos Megapunk itu setahu gue 180.000-an lah. Ya 200.000 lah sama ongkir lah gitu. Selanjutnya kita ada bukan kolaborasi. Ini adalah rilisannya Lucky Cat Collective juga. Kalau yang tadi kan Chainsaw Man. Nah kalau ini, kalau nggak salah Future Diary nama animenya. Gue nggak pernah nonton ya. Chainsaw Man pun gue juga nggak nonton. Terus kenapa gue beli? Gue nggak beli, gue dikasih again ya. Gitu. Jadi gue terima-terima aja lah. Namanya juga dikasih barang gratis, masa nggak mau gitu kan. So Future Diary ini ada Rp245.000. Oke, and lanjut, ini ada Varsity Sample. Ini kebetulan Varsity Lucky Cat yang kebetulan bakal dirilis, moga-moga maybe bulan depan atau Januari kayaknya sih ya. Di bagian belakangnya ini ada artwork seperti ini. Gokil banget, anjay. Oke, so ya, again, Lucky Cat Varsity, salah satu barang yang udah pasti bakal sold out terus-terusan sih kayaknya sih. Gitu ya. Oke, so terakhir gue beli tas Supreme. Ya, tas ransel Supreme ini gue beli dengan harga 2,5 juta. Nah, kenapa gue beli sebuah tas 2,5 juta? Karena ini adalah barang Supreme, salah satu barang Supreme pertama yang gue beli dulu. Ini gue dulu pernah punya, gue beli langsung di Supreme, toko Supreme-nya itu di Paris, di Prancis. Itu pertama kalinya gue beli itu barang Supreme, dan itu kayak ya gue beli ini lagi tuh karena mengingat gue ke masa pada saat itu. Dan gue ngecek untuk harga barunya ini harganya di $600 coy. Untuk harga baru ya, ini gue belikan bekas nih dari temen gue gitu. So ya, jadi unik aja sih gitu.
Oke guys, so I think that's it. Totalnya berapa ya? Gue nggak nge-track sih. Sebenarnya sih lebih nggak penting total atau nominalnya sih, tapi lebih ke sentimental, dari nilai sentimental dari setiap barang yang lo dapetin sebenarnya sih gitu ya. Antara itu adalah hadiah atau gift atas kerja keras lo, atau atas penghargaan lo sebagai orang yang udah ngebantu seseorang yang lain gitu-gitu. Itu sih yang menurut gue sih yang lebih penting dibandingkan sekedar harga gitu ya. Tapi tetap aja sih kayak gue bakal nanya harga outfit lo gitu sih. Oke guys, so anyway, thank you guys for